Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, uji kinerja PPG Darjah 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dwi Pratamasari, mahasiswa PPG Darjah 4 tahun 2021 Universitas PGRI Semarang. NIM 2153 B12555, nomor UKG 201698251463. Unit kerja SD Swasta Al-Azhar 1 Medan, Jalan Pintu Air 4, nomor 214, Kuala Bengkala, Padang Bulan, Medan, Kecamatan Medan Johor. Berikut video uji kinerja PPG saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya, hari ini kita bertemu lagi ya, bertemu dalam virtual Zoom untuk menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Sebelum Miss mulai, Miss ingin menanyakan kabar dulu. Semuanya sehat, Nak? Sehat. Alhamdulillah sehat, Miss. Sehat, alhamdulillah. Nah, Mikail, siapa yang hari ini tidak ikut Zoom, Nak? Mizan dan Azam, Miss. Kenapa, Nak? Nggak datang, nggak ikut? Karena rumah mereka sedang mati lampu, katanya, Miss. Sedang mati lampu. Ya udah, tidak apa-apa. Nanti Miss akan memberikan rekaman hasil pembelajaran kita hari ini, ya, Nak ya. Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Siap ya. Nah, supaya diberkahi Allah, kita mulai dulu kegiatan ini dengan membaca doa. Ya, Nak ya. Yuk, coba Mikail pimpin doanya, Nak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Kita semua diberi kesehatan dan kalian semua diberikan kelancaran dalam memahami semua materi yang disampaikan oleh guru-guru kalian, ya. Enak, tetap semangat. Oke, Miss izin share PPT Miss hari ini. Nah, ingat, Nak, ini masih dalam keadaan pandemi. Lindungilah keluarga-keluarga kita dari bahaya COVID-19 ini. Dengan cara apa, Miss? Nih, yang pertama pakai masker. Kemudian sering-sering cuci tangan, Nak. Kalau bisa sesering mungkin kalian cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kemudian juga jangan lupa jaga jarak, ya. Kalau kalian keluar rumah, kalian bisa jaga jarak. Jangan selalu berkerumun. Kemudian membatasi mobilitas kalian di luar rumah. Jadi kalau tidak ada keperluan yang mendesak, Miss harapkan kalian tetap di rumah saja, ya, Nak ya. Tetap di rumah saja, mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk membangkitkan semangat kita lagi, Nak, semangat kita dalam belajar hari ini, Miss ingin kita semua menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, Nak, kita mulai bernyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu,
proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju. Alhamdulillah, semoga semangat kalian sudah bangkit kembali lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama ini kita belajar tentang tema 4, globalisasi, ya. Subtema ketiga, globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran keempat, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti anak-anak mis semuanya harus bisa mengidentifikasi kalimat efektif. Yang kedua, anak-anak mis semuanya nanti harus mampu mengidentifikasi kata baku juga. Kemudian nanti anak-anak mis semua juga harus bisa mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia. Nah, terakhir, anak-anak mis semuanya harus bisa ya membuat poster sederhana mengenai cinta produk Indonesia. Nah, ayo coba ingat-ingat, kita kemarin sudah belajar apa aja? Kita sudah belajar teks eksplanasi dan reklame. Betul, Bani? Ya, Miss. Harapkan semuanya masih paham, masih ingat tentang pembelajaran kita mengenai teks eksplanasi dan teks reklame, ya. Kemudian nih, Miss sudah membagikan link Google Drive berisi bahan ajar dan LKPD kalian, bisa dibuka bersama-sama, nak. Bisa dibuka berdampingan dengan Zoom kita hari ini. Anak-anak Miss semuanya buka LKPD-nya. Kita sekarang membaca Aku Cinta Produk Indonesia. Miss ingin Mikail membaca paragraf pertama. Baik, Miss. Aku cinta produksi Indonesia. Lihatlah di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan teman-temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Sudah. Oke, Bani, baca paragraf kedua, nak. Globalisasi membawa kemudahan dan pertukaran produk, kemajuan teknologi, memotong berbagai biaya yang dibutuhkan. Oke, bagus. Yuk, Fatihah baca paragraf ketiga, nak. Baca, nak. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita mengharapkan kita dan diharapkan pada kreativitas saudara sendiri. Sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia, karena akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Nah, Miss. Udah, alhamdulillah ya, semuanya sudah lancar membacanya. Oke, sambil dilihat LKPD-nya, nak. Yuk, kita sudah sama-sama membaca paragraf wacana tentang Aku Cinta Produk Indonesia. Miss ingin kalian mengerjakan tabel ini, nak. Kalian kerjakan tabel ini dari wacana tadi. Kalian harus mengidentifikasi yang mana kalimat tersebut yang bukan merupakan kata tidak baku dan yang bukan kalimat efektif. Kemudian kalian rubah, nak, dari kata yang tidak baku menjadi kata baku.
Ya, paham ya untuk tugasnya hari ini? LK-nya hari ini paham? Paham Mikail? Miss. Paham, yuk dikerjakan nak. Dikerjakan. Ya, sudah selesai? Sudah ya? Oke, sudah selesai. Miss ingin Naufal. Coba Naufal sebutkan apa yang Naufal dapat dari identifikasi wacana Aku Cinta Produk Indonesia ini, mana yang merupakan kata tidak bakunya? Kata bakunya Miss enggak. Kata bakunya tidak. Kalau tidak bakunya banyak loh. Kata bakunya seperti November. Kata bakunya November. Sudah Naufal? Sudah Miss. Bagus. Naufal menemukan ada 3 kata tidak bakunya. Ya Naufal ya. Yang pertama tadi penulisan enggak. Ya kan? Yang pertama tadi penulisan enggak. Enggak itu merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah tidak. Ya. Coba kalian lihat nak, jawaban kalian benar nggak sama yang Miss jelaskan ini. Kemudian yang kedua, tadi Naufal menemukan kata tidak baku loh. Ya, kata bakunya bisa menggunakan kata seperti. Itu sesuai dengan konteks kalimatnya ya nak ya. Kemudian tadi Naufal juga menemukan kata November. Ya, di situ November. Kata bakunya adalah November. Ya, kira-kira anak Miss semua ada yang beda nggak dengan identifikasi Naufal? Faro, sama tidak identifikasi kamu dengan Naufal? Sama, Miss. Sama, alhamdulillah berarti anak-anak Miss semuanya sudah mampu ya mengetahui yang mana kata tidak baku dan mana kata yang bakunya. Nah, selanjutnya nih, Miss ingin kalian mengidentifikasi kalimat efektif. Nah, tadi sudah tahu kalimat kata bakunya. Ini kalimat efektifnya. Yuk, Miss ingin dulu Mikail. Apa yang Mikail dapat dari identifikasi wacana tadi? Ada nggak kalimat tidak efektifnya? Kalau ada, Mikail sebutkan kalimat tidak efektifnya, kemudian Mikail ubah menjadi kalimat efektif. Silahkan Mikail. Kalimat tidak efektifnya menurut saya, Miss, tentu ada sebagian dari kalian memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Dan menurut saya kalimat efektifnya, Miss, tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak produk produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Ya, bagus. Berarti di situ ada perubahan di mananya, Mikail? Di kata mana yang ada perubahannya? Di tentu yang memakai, Miss, memakai. Memakai ya, oke, bagus. Bagus, jawaban Mikail sudah bagus, sudah benar. Ya, di paragraf 1 kalau kalian semua paham nak, kalian semua menemukannya, di paragraf 1 itu ada kalimat yang menggunakan perulangan. Nih, Miss bacakan ya. Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, tas-tas yang kualitasnya sama dengan barang produksi luar negeri. Itu merupakan kalimat tidak efektif karena banyak sekali pemubaziran kata di dalamnya. Nah, bisa diubah menjadi banyak baju, sepatu, tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama dengan produksi luar negeri. Bagus. Kemudian paragraf kedua, Faro. Ayo, Faro, coba Faro bacakan paragraf yang Faro identifikasikan merupakan kalimat tidak efektif di dalamnya. Ada, Faro? Ada, Miss. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Nah, diubah menjadi kalimat efektif. Bagaimana kalimat efektifnya, Faro?
teknologi memotong biaya pengiriman produk ke negara lain. Bagus. Faro menemukan kalimat tidak efektifnya di situ ada kemajuan teknologi memotong berbagai biaya. Nah, di situ ada berbagai ya, Nak ya. Jadi, kata berbagai itu bisa kalian ubah menjadi kalimat efektif menjadi kemajuan teknologi memotong biaya pengiriman produk ke negara lain. Bagus ya, identifikasi kalian sudah tepat mengenai kalimat efektif. Nah, mengulang kembali, Nak. Ingat, yang namanya kalimat efektif itu yang pertama harus memiliki struktur kalimat, Nak. Apa itu? Ada subjek, predikat, objek, ada keterangan. Jadi setiap kalimat itu harus memiliki keempat struktur kalimat tersebut. Itu baru dikatakan kalimat efektif. Kemudian yang namanya kalimat efektif itu, Nak, yang pertama jangan mubazir. Ya, seperti tadi yang ditemukan si Fatihah, banyak pemubaziran kata di dalamnya. Itu tidak boleh. Kalimat efektif itu harus singkat, padat, dan jelas. Ya, tidak boleh mubazir. Kemudian, kalau kata baku yang tadi ditemukan oleh Naufal, yang namanya kata baku, Nak, harus sesuai dengan ejaan. Ejaan yang telah disempurnakan harus sesuai dengan ejaan. Kemudian yuk semuanya perhatikan, Miss punya sesuatu. Miss punya sesuatu yang ingin Miss tampilkan ke kalian. Ya, kalian bisa lihat ini. Coba perhatikan, Miss punya apa? Indomie kari ayam. Lezat. Ini siang-siang kalau makan Indomie enak, Nak. Nah, ini Miss punya Indomie. Kemudian Miss juga punya sesuatu selain Indomie. Nih, ada yang tahu ini apa? Kopiko. Ini adalah permen Kopiko. Kemudian ini satu lagi, Miss punya sesuatu. Nih, tisu Paseo. Ya, pasti kalian pernah menggunakan tisu ini, ya. Nah, dari ketiga benda ini, Miss ingin bertanya dulu sama Bani. Kemarin Miss sudah memberikan ini ya, memberikan tugas sama kalian untuk mencari produk banyak informasi tentang produk-produk dalam negeri. Ya, pasti Bani sudah mencarinya. Yuk Bani, kira-kira Bani mengetahui apa tentang Indomie ini? Apa yang Bani tahu dari informasi Indomie ini? Indomie ini adalah salah satu brand paling terkenal di dunia internasional, Miss. Bahkan saking populer Indomie hingga saat ini sudah diekspor ke sedikitnya 80 negara di dunia dan menjadi brand yang cukup laris di Amerika Serikat dan Afrika. Bagus. Ini merupakan brand Indonesia, Nak. Ini buatan asli Indonesia yang sangat terkenal sampai di berbagai negara. Jadi kalian patut bangga kalau Indomie ini milik Indonesia dan sudah laku di pasaran, Nak. Bagus. Oke, bagus Bani. Kemudian, nih, Kopiko. Ayo Bani. Bani tahu Kopiko ini apa? Informasi apa yang bisa Bani ketahui dari permen Kopiko ini? Permen Kopiko ini merupakan produk unggulan permen dari Indonesia yang laku di pasaran di 40 negara di dunia. Kalau pergi ke Eropa dan Amerika Serikat, kita bisa menemukan permen ini di etalase-etalase supermarket yang ada di supermarket terdekat. Masya Allah. Ternyata, Nak, permen Kopiko ini sudah terkenal di 40 negara. Jadi kalian harus berbangga diri bahwasanya kita punya permen asli buatan Indonesia. Ya, jadi kalau kalian misalnya punya rezeki keluar negeri, kalian bisa juga menikmati permen Kopiko ini di luar negeri. Yang terakhir nih, Miss punya tisu Paseo.
Tisu Paseo. Yuk, Bani. Apa yang Bani ketahui dari tisu Paseo ini, Bani? Tisu Paseo ini adalah salah satu produk dari Indonesia yang dikenal sebagai tisu dengan tekstur lembut namun kuat. Ternyata tisu satu ini juga sudah dapat ditemukan di 65 negara di dunia, mulai dari Amerika Serikat hingga New Zealand. Coba, nah ini udah terkenal dari Amerika sampai New Zealand, nah. Ya, jadi kalian wajib berbangga hati, berbangga diri, ya bahwasanya tisu ini merupakan produk dalam negeri. Oke, bagus ya Bani, bagus presentasinya. Ya, pertahankan ya nak ya. Miss izin lagi share. Nah, dari yang dipaparkan Bani tadi, Miss ingin menanyakan beberapa pertanyaan sama kalian. Nah, yang pertama, menurut kalian, kira-kira ini, menurut Mikail, kenapa Mikail kita harus cinta sama produk Indonesia, Mikail? Supaya kita benar-benar dilihat orang sangat mencintai produk negeri sendiri, Miss. Bagus. Tadi Miss tanyakan kenapa sih kita itu harus cinta produk Indonesia? Ya, karena nak, kalau bukan kita sendiri yang cinta sama produk Indonesia, siapa lagi? Ya, jadi kalian harus berbangga, harus cinta sama produk-produk yang ditunjukkan tadi, ya, supaya kita bangga dengan hasil karya anak-anak negeri. Bagus. Kemudian, menurut Bani, Miss ingin bertanya sama Bani. Kira-kira Bani, contoh perbuatan apa yang menunjukkan rasa cinta kita tadi, Bani, terhadap produk-produk yang udah Miss paparkan tadi? Sabar, Miss. Saya Nah, betul ya. Tadi kenapa kita harus cinta atau contoh tindakan apa yang merupakan salah satu bentuk cinta produk Indonesia? Salah satunya adalah kalian harus terus membeli produk-produk dalam negeri. Ya, kalau kalian ingin membeli tisu, belilah tisu yang memang produk Indonesia. Kalau kalian ingin membeli permen, belilah permen yang produk Indonesia. Itu merupakan salah satu contoh tindakan cinta produk Indonesia. Nah, kemudian dampak. Apa dampaknya? Kira-kira menurut Mikail, apa pengaruhnya nak bagi kerajinan, bagi pengrajin nak, kalau kita itu cinta sama produk Indonesia? Memikat orang-orang yang melihat ketika. Bagus. Dampaknya kalau kita cinta sama produk Indonesia itu bagi pengrajin, yang pertama, mereka pasti mendapatkan hasil atau penghasilan yang lebih dari biasanya. Ya, jadi mereka mendapatkan royalti atau mendapatkan gaji yang banyak karena produksi yang diproduksi mereka itu sangat berkembang. Bagus. Kemudian, nah, ini kenapa tadi Miss katakan sama kalian, kalian harus membeli produk-produk dalam negeri. Nah, itu merupakan salah satu cara kita mencintai produk Indonesia, cara kita untuk tetap mempertahankan produk-produk Indonesia. Kemudian, kalian juga harus menggunakannya dan jangan malu terhadap produk Indonesia. Nah, nih. Ada poster. Kalian lihat ada poster, nak? Nampak di layar Zoom-nya? Lihat. Faro, coba Faro lihat nih. Ada poster tentang ada tas sama ada sepatu. Kemudian ada gambar juga di sini, ada poster tentang Aku Cinta Indonesia. Faro melihat poster yang pertama ini seperti apa, nak? Bagus nggak Faro lihat? bagus. Bagus ya. Bahasa apa yang digunakan di sini, Faro? Aku cinta produk Indonesia. Nah, di sini pesannya apa yang bisa Faro ambil dari kata-kata aku cinta produk Indonesia?
Mencintai produk Indonesia juga berarti. Bagus, mencintai produk Indonesia. Kemudian kalau Faro lihat di sini, nak, cantik nggak gambarnya Faro? Nanti, Miss. Cantik ya, ada perpaduan warnanya ya, nak. Perpaduan warnanya sangat indah. Ya, sangat indah sekali perpaduan warnanya. Sama halnya dengan poster yang kedua ini. Poster yang kedua juga ini memiliki perpaduan warna yang sangat indah. Beginilah, nak, contoh poster sederhana tentang cinta produk Indonesia. Ya. Nah, ini pelajaran sebelumnya juga sudah Miss jelaskan. Kalau kalian ingin membuat poster, poster itu berisi tentang gambar dan teks yang tujuannya untuk menyampaikan sesuatu pesan agar si pembacanya itu mengikuti atau memahami maksud dari poster tersebut. Nah, sekarang LKPD yang ketiga. Kita lanjut ke LKPD yang ketiga. Kalian membuat poster sederhana cinta produk dalam negeri berdasarkan identifikasi poster sebelumnya. Tadi sudah Miss tunjukkan ya, ada 2 poster. Kalian tugasnya sekarang adalah membuat poster. Membuat poster sederhana berisi tentang kecintaan kalian terhadap produk dalam negeri. Dikerjakan, nak? Ya, udah selesai ya nih. Miss dapat kiriman dari Mikail. Miss dapat kiriman poster dari Mikail. Coba Mikail, ini poster karya kamu kan, nak? Iya, Miss. Oke, Mikail bisa nggak Mikail ceritakan sama Miss poster yang Mikail buat ini tentang apa? Tentang aku cinta produk Indonesia, Miss. Aku cinta produk Indonesia, bagus. Nah, kemudian pesan apa yang ingin Mikail sampaikan dari poster ini? Cintailah produk Indonesia karena barang-barang Indonesia lebih bagus dari produk luar negeri. Bagus. Pesan yang ingin disampaikan Mikail adalah cintailah produk Indonesia karena produk Indonesia itu nggak kalah menarik dengan produk-produk luar negeri. Bagus Mikail. Nah, seperti inilah, nak, kira-kira contoh poster yang bagus. Dilihat dari tatanan kata-katanya, dilihat dari pemilihan warna, dilihat dari tulisannya, bagus. Mikail sudah bagus, sudah mampu membuat poster sederhana tentang aku cinta produk Indonesia. Bagus ya, nak ya. Yang lainnya nanti Miss jangan lupa difotokan, kirim ke Miss supaya Miss bisa menilai tugas-tugas kalian. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang waktunya kuis. Sekarang waktunya kuisis. Link kuisisnya nanti Miss kirim melalui chat di Zoom. Sudah terlihat? Sudah. Bu ya, Miss mulai ya. Fatihah, ayo dikerjakan, nak. Oke, peringkat pertama nilainya yang banyak benar sih Mikail, kemudian Fatihah, kemudian si apa tadi nih si Noval. Ya, alhamdulillah ya, berarti anak-anak Miss semuanya sudah bisa mengikuti pelajaran hari ini, mengisi kuisnya sesuai dengan pelajaran yang Miss berikan tadi ya. Mikail tadi salah satu, Noval salah satu, kemudian Fatihah salah 3, Bani salah 4, kemudian Faro juga salah 4. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa ya, nak ya. Ini jadikan motivasi untuk kalian untuk selalu berusaha dalam segala hal. Oke, ini sudah selesai kuisisnya. Lanjut kita ke, nah,
Untuk tes formatifnya, anak-anak Miss semuanya ini sudah Miss kasih link Google Form. Link Google Form-nya sudah Miss share melalui grup WA. Nanti kalian kerjakan. Nah, di situ ada tes formatif mengenai materi kita hari ini. Jangan lupa isi namanya, Nak. Isi kelasnya, kemudian screenshotkan, kirim ke Miss ya. Jangan lupa ini merupakan penilaian ya, Nak ya. Jadi harus dikerjakan dengan benar. Jangan main-main. Jangan asal-asalan. Nah, yuk kita udah di penghujung materi hari ini ya. Miss ingin kita sama-sama menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Miss simpulkan yuk. Yang kita pelajari hari ini adalah teks eksplanasi ya. Kita sudah mempelajari teks eksplanasi dalam kalimat ya. Eksplanasi itu berarti suatu teks yang berisi informasi ya mengenai suatu hal yang tujuannya untuk memberitahukan kepada semua orang tentang informasi-informasi yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Ya. Kemudian anak-anak semuanya kita sudah belajar juga mengenai kalimat efektif dan kosakata baku. Kemudian kita juga sudah belajar tentang cinta produk dalam negeri, serta kita juga sudah mempelajari poster. Ya, Fatihah coba kamu rangkum, Nak. Coba Fatihah rangkum kesimpulan kita hari ini. Silakan Fatihah. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan penulisan ejaan yang disempurnakan. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang penulisannya tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki struktur kalimat lengkap, seperti subjek, predikat, objek, keterangan. Kita harus mencintai produk dalam negeri dengan cara bangga menggunakan produk dalam negeri untuk menciptakan kesejahteraan untuk semua kalangan. Poster adalah suatu tulisan sederhana yang menarik, memiliki pesan tertulis untuk pembaca dalam menyerapkannya. Bagus. Jadi kesimpulan kita hari ini berdasarkan yang dibacakan Fatihah tadi, ya, kalau eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang informasi umum yang terjadi di lingkungan sekitar kita, ya. Kemudian ada kalimat efektif. Ingat, Nak, kalimat efektif harus memiliki struktur kalimat yang lengkap seperti subjek, predikat, objek, keterangan. Kemudian kosakata baku itu adalah kosakata yang ejaannya ada di penulisan atau tata bahasa Indonesia. Kemudian kita harus mulai dari sekarang, anak-anak ini semuanya sudah tahu tentang produk-produk dalam negeri. Mulai dari sekarang kalian harus cinta terhadap produk dalam negeri. Dengan cara apa, Miss? Dengan cara kita bangga menggunakannya, kita harus terus membelinya, kemudian kita juga harus mempromosikannya kepada semua orang bahwasanya ini produk Indonesia. Kemudian ada poster, ingat poster tadi itu harus memiliki kepaduan antara tulisan dan gambar, kemudian harus pemilihan warnanya juga harus sesuai sehingga poster tersebut bisa dilihat oleh orang, kemudian bisa dipahami, kemudian bisa diterapkan oleh orang yang melihatnya. Kira-kira seperti inilah kesimpulan kita hari ini. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Miss ucapkan terima kasih terhadap anak-anak Miss semuanya. Miss berpesan sama kalian. Yang pertama selalu jaga kesehatan, Nak. Ya, karena cuaca kita akhir-akhir ini tidak stabil. Ya, terkadang mendung, terkadang panas, kemudian tiba-tiba hujan, dan lain-lainnya. Miss harapkan semuanya tetap sehat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan sayur, minum susu, istirahat yang cukup, jangan kebanyakan main handphone atau main game. Kemudian tetap semangat belajar, kalian sudah kelas 6, Nak. Semua tugas-tugasnya diserahkan, ya, semua perintah-perintah guru dilaksanakan. Semoga kalian semua bisa lulus 100% nantinya. Dan ini yang terpenting, ketika kita sudah berusaha,
ketika kita sudah berusaha, jangan lupa sholat dan membaca Al-Quran. Ya, usaha tanpa doa juga sia-sia. Ya, doa juga tanpa usaha juga sia-sia. Jadi Miss harapkan semua ini bisa kalian terapkan secara bersama-sama dan bersamaan. Oke, ya. Selesai materi kita hari ini. Sebelum mengakhirinya, Miss ingin Fatihah mimpin doa, nak. Coba pimpin doanya, Fatihah. Doa supaya kita diberkahi oleh Allah kegiatan ini, kita tutup dengan doa. Yuk, Fatihah, Miss ingin Fatihah memimpin doanya. Kita hari ini kita harus berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua materi kita hari ini sudah selesai. Miss ucapkan terima kasih sama anak-anak ini semuanya. Jangan lupa selalu berdoa sama Allah. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa kalian pahami dan kalian terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Ya nak ya. Cukup sekian Zoom kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok dalam pembelajaran daring juga. Jadi kalian harus tetap semangat, walaupun pada akhirnya ini yang join tinggal 4 orang, berarti kalian ada orang-orang terpilih. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.